Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asep Ginanjar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang asuhan keperawatan paliatif pada pasien dengan penyakit jantung iskemik, di mana kami dari kelompok 6 beranggotakan 7 orang, diantaranya saya sendiri Asep Ginanjar, ada Luciana Prasanti, Octavia Ningtyas, Eka Febri Astuti, Tamara Kontesa, Cindy Marcella, Rima Husnul Fadilah. Latar belakang, menurut WHO, penyakit jantung iskemik atau PJI merupakan penyebab kematian tertinggi di dunia, mencapai 9 juta per tahun atau 16% kematian. Data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdar menyebutkan prevalensi penyakit jantung koroner sebesar 1,5% atau mencapai 2,78 juta orang. Penyakit jantung iskemik menyebabkan penderitaan multidimensional yang meliputi nyeri kronik, tidak terkontrol, sesak nafas, kelelahan, kecemasan, depresi, dan penurunan kualitas hidup. Perawatan paliatif hadir untuk meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga dengan cara identifikasi dini, penilaian, penata laksanaan nyeri, masalah fisik, psikososial, dan spiritual. Untuk rumusan masalah, yang pertama menjelaskan konsep dasar penyakit jantung iskemik. Yang kedua, menjelaskan asuhan keperawatan paliatif pada pasien penyakit jantung iskemik. Dan yang terakhir adalah menjelaskan perawatan paliatif pada pasien jantung iskemik. Dari materi ini adalah memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan paliatif secara komprehensif, mendeskripsikan konsep dasar, etiologi atau fisiologi penyakit jantung iskemik, dan yang terakhir adalah menyusun asuhan keperawatan paliatif pada pasien penyakit jantung iskemik. Untuk definisi penyakit jantung iskemik adalah penyempitan arteri koroner yang memasuk darah ke otot jantung yang disebabkan oleh penumpukan plak atau atriosklerosis, sehingga jantung tidak dapat cukup darah dan oksigen dan akan menimbulkan serangan jantung atau infark miokard. Etiologinya yang pertama adalah aterosklerosis, sebab tersering dari berkurangnya aliran darah dalam koroner. Yang kedua adalah infark miokardium, aliran darah berhenti di pembuluh darah koroner dan tidak dapat mempertahankan fungsi otot jantung. Penyumbatan koroner akut disebabkan oleh bekuan darah atau trombosis. Yang terakhir adalah infark miokardium yang disebabkan oleh iskemia miokardium tetapi tanpa penyumbatan koroner. Risiko yang dapat dimodifikasi yaitu usia, jenis kelamin, riwayat keluarga dengan penyakit jantung iskemik. Yang tidak dapat dimodifikasi yaitu hipertensi, dislipidemia, diabetes mellitus, rokok, dan obesitas. Patofisiologinya, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen miokardium. Penyebabnya penurunan aliran darah koroner, spasme trombus, peningkatan kebutuhan oksigen miokard. Dampaknya penurunan suplai oksigen ke miokard, terjadi iskemi, infark miokard atau serangan jantung. Prosesnya terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol, LDL menumpuk di dinding arteri dan membentuk plak menebal dan terjadi aterosklerosis atau penyempitan arteri. Plak pecah sehingga terbentuk trombus, sumbatan aliran darah. Klinis, ada nyeri dada atau angina pectoris, sesak napas, keringat dingin, cemas dan gelisah. Tunjangnya EKG dan fototoraks, pemeriksaan laboratorium enzim jantung, arrhythmia test, kateterisasi jantung. Pelaksanaannya, yang pertama farmakologi, morfin, nitrat, aspirin, trombolitik terapi, beta blocker, non farmakologi, gaya hidup, olahraga, diet.
Konsep perawatan paliatif, manajemen gejala multidimensional, fokus ke perawatan terhadap kualitas hidup. Yang kedua, advanced care planning, perencanaan perawatan lanjut. Yang ketiga, dukungan psikologis, konseling individu terbukti mampu menurunkan gejala psikologis. Yang keempat, dukungan spiritual dan eksistensial, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan rohaniawan dan konselor spiritual. Yang terakhir, dukungan keluarga dan caregiver. Keluarga merupakan bagian integral dari program perawatan paliatif yang komprehensif. Perawatan paliatif. Kasus Tuan Ahmad, seorang pria berusia 62 tahun, mantan pegawai negeri sipil yang tinggal di Kota Bekasi, dibawa ke IGD rumah sakit dalam kondisi gawat darurat oleh istrinya pada pagi hari. Pasien mengeluhkan nyeri dada kiri yang menjalar ke lengan kiri dan rahang bawah dengan skala NRS 8-10. Sesak nafas memberat yang tidak memungkinkan pasien berbaring datar atau ortopneu, kelelahan ekstrem, dan pembengkakan progresif pada kedua kaki. Bagian keperawatan, nama Tuan Ahmad, usia jenis kelamin 62 tahun laki-laki, agama Islam, suku Sunda, pekerjaan pensiunan PNS, status pernikahan menikah, alamat Kota Bekasi, Jawa Barat. Diagnosis medisnya penyakit jantung iskemik, baring datar, kelelahan ekstrem, dan pembengkakan progresif pada kedua kaki. Dua penyakit sekarang, pasien dibawa ke IGD oleh istrinya pada pagi hari dalam kondisi gawat darurat. Keluhan dimulai beberapa jam sebelum masuk rumah sakit dengan nyeri dada kiri tiba-tiba menjalar ke lengan kiri dan rahang bawah, disertai sesak nafas yang semakin memberat sehingga pasien tidak dapat berbaring. Pasien juga mengeluh kelelahan yang sangat berat dan mencatat adanya pembengkakan kaki bilateral yang telah berlangsung selama beberapa hari. Riwayat penyakit dahulu, hipertensi, terkontrol dengan minum amlodipin 10 mg per hari, diabetes mellitus tipe 2, terkontrol dengan metformin 2 kali 500 mg per hari, riwayat merokok berat 30 tahun yang lalu, 1-2 bungkus per hari, berhenti 2 tahun yang lalu. Riwayat keluarga, ayah kandung meninggal akibat serangan jantung pada usia 58 tahun, kakak laki-laki menderita PJI sejak usia 55 tahun, kesadaran kompos mentis, tensi 88/55, nadi 102, RR-nya 26, suhu 36,8 derajat Celcius, SpO2-nya 88% tanpa oksigen. Tampak sianosis perifer, distensi vena jugularis, bronki basah bilateral di kedua basal paru, titik edema grade 2 bilateral. Pengkajian psikososial dan spiritual. Pengkajian fisik, pasien tidak mampu berjalan ke kamar mandi dan membutuhkan bantuan penuh untuk semua aktivitas dasar. Psikologi, saat pengkajian, pasien tampak sangat cemas, mengungkapkan, saya takut tidak bisa pulang, bagaimana nasib istri dan anak-anak saya kalau saya tidak ada. Teridentifikasi proses berduka terkait kehilangan kesehatan, kemandirian, dan peran sebagai kepala keluarga. Sosial, pasien tinggal bersama istri dan satu anak yang masih tinggal serumah. Kondisi ekonomi keluarga mulai terbebani akibat biaya perawatan yang meningkat dan hilangnya penghasilan tambahan pasien. Memerlukan koordinasi dengan pekerja sosial medis untuk dukungan finansial dan perencanaan discharge ke rumah. Spiritual, pasien seorang muslim yang taat, aktif sholat dan berzikir meskipun dalam kondisi sakit. Mengungkapkan pertanyaan eksistensial, mengapa Allah memberikan cobaan seberat ini kepada saya? Namun secara bersamaan menyatakan, saya ikhlas, ini pasti ada hikmahnya. Saya ingin tetap dekat dengan Allah di sisa hidup saya. Pasien sangat ingin bertemu Ustadz untuk bimbingan rohani dan mempersiapkan diri secara spiritual. Advanced Care Planning. Aspek ACP, keputusan resusitasi. Pasien tidak menginginkan RJP agresif jika kondisi memburuk. Formulir DNR telah ditandatangani oleh pasien dan keluarga. Tempat perawatan akhir, pasien sangat ingin meninggal di rumah bersama keluarga, bukan di rumah sakit. Tujuan perawatan utama, kenyamanan, kebebasan dari nyeri, dan waktu berkualitas bersama keluarga. Tindakan penunjang hidup, tidak menginginkan ventilator mekanik jangka panjang atau dialisis jika bertentangan dengan kenyamanan. Rencana discharge, pulang dengan layanan home care BPJS, keluarga terlatih perawatan dasar, dukungan spiritual, kunjungan Ustadz 2 kali seminggu selama rawat inap dilanjutkan di rumah. Implementasi perawatan paliatif, intervensi manajemen nyeri paliatif. Detail pelaksanaan nitrogliserin sublingual 0,5 mg untuk angina akut. Titrasi morfin oral 5 mg per 4 jam untuk nyeri refrakter, evaluasi NR setiap 4 jam. Manajemen DIPSU, furosemid
40 mg IV per 12 jam, nasal kanul 2-3 liter per menit, posisi semi-fowler, pemantauan SpO2 kontinu, manajemen cairan dan hemodinamik, pembatasan cairan 1,5 liter per hari, monitoring balance cairan ketat Yapsif, timbang berat badan harian, konseling psikologis, sesi CBT 3 kali per minggu oleh psikolog klinis untuk pasien dan keluarga, bimbingan rohani, kunjungan ustadz 2 kali seminggu, fasilitasi sholat dan zikir adaptif sesuai kondisi, mendampingin pasien menghadapi isu eksistensial, koordinasi home care, koordinasi dengan tim home care BPJS untuk persiapan kepulangan, edukasi keluarga manajemen obat, tanda vital dan tanda perburukan, dukungan sosial ekonomi, koordinasi pekerja sosial medis untuk bantuan biaya perawatan dan akomodasi keluarga. Diagnosa keperawatan yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis iskemika miokardium. Yang kedua, penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas dan kebutuhan oksigen. Yang ketiga, nafas tidak berhubungan dengan penurunan ekspansi paru atau kongestif. Selanjutnya, rencana keperawatan yaitu nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis iskemia miokardium. SLK-nya tingkat nyeri menurun. Setelah dilakukan tindakan 3 kali 24 jam, diharapkan keluhan nyeri menurun, meringis menurun, frekuensi nadi dalam batas normal, pasien dapat beristirahat, pola tidur membaik. SLK-nya manajemen nyeri, observasinya identifikasi lokasi, karakteristik durasi, frekuensi, dan intervensi nyeri. Terapeutiknya yaitu berikan teknik non-farmakologi untuk mengurangi nyeri seperti napas dalam, relaksasi, dan distraksi. Edukasinya jelaskan penyebab, periode pemicu nyeri kepada pasien dan keluarga. Kolaborasi pemberian analgetik nitroglycerin subminal 0,5 mg untuk anginal akut. Penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan kontraktilitas dan kebutuhan darah dalam rintangan normal. SCK-nya yang kita ambil perawatan jantung, yang dilihat observasi, identifikasi tanda dan gejala perimer, penurunan curah jantung, kelelahan, edema, dan autotopni. Terapeutiknya yaitu pesisikan semipolar dan polar untuk mengurangi disfungsi. Edukasinya jelaskan menghindari aktivitas berat yang memicu dispepsia. Kolaborasi pemberian diuretik, yaitu pola napas tidak efektif berhubungan dengan penurunan ekspansi paru akibat kongesti. Yang diambil pola napas membaik setelah dilakukan 3 kali 24 jam, diharapkan frekuensi pernapasan dalam rentang normal, dispnea menurun, pernapasan cuping hidung menurun, pasien dapat berbaring lebih datar secara bertahap. Sikinya itu kita ambil kemampuan respirasi. Yang pertama observasi yaitu monitor frekuensi, irama, kedalaman, dan upaya napas setiap 2 jam. Terapeutiknya berikan oksigen sesuai kebutuhan, edukasi, ajarkan teknik bernapas yang efektif, kolaborasi pemberian diuretik untuk mengurangi kongesti paru. Selanjutnya yaitu implementasi dan evaluasi. Yang pertama nyeri akut berhubungan dengan pencedera fisiologis. Hari ke-1, implementasinya mengkaji nyeri skala 8 sampai 8 per 10, memberikan nitroglycerin subminal 0,5 sesuai program, memberikan pasien semipolar 45 derajat, mengajarkan teknik relaksi napas dalam, menciptakan lingkungan tenang, monitor EKG dan TTP setiap 1 jam, mengidentifikasi faktor pemberian nyeri. Evaluasinya yaitu SS-nya meningkatkan nyeri setelah teratas skala 7 per 10. O-nya masih meringis, tekanan darah 90 per 60 mg, nadinya 98, EKG-nya ST depresi
depresi persisten. Hanya masalah album belum teratasi, hanya lanjut intervensi konsultasi palatif untuk manajemen nyeri. Untuk implementasinya, proses yang kedua yaitu penurunan curah jantung, perubahan kontratilitas dan kebutuhan oksigen. Ini di hari kedua, implementasi monitor tekanan darah nadi SPO tiap 1 jam, memberikan O2 nasalkanul 3 LPM, 3. Mencatat balance cairan capsif, 4. Memberikan furosemid IV 40 mg sesuai program, 5. Menimbang berat badannya 68 kg, membatasi aktivitas pasien di tempat tidur. Evaluasi yang didapat yaitu pasien mengatakan sesak sedikit berkurang, tapi masih tidak bisa tidur terlentang. Untuk data objektifnya, tekanan darahnya 100/65, nadinya 92 kali per menit, SPO-nya 93%, ini dengan nasalkanul 3 LPM, ada ODEM +1, urin output 1200 ml per 8 jam. Ini hanya masalah teratasi sebagian. Planningnya dilanjutkan intervensi pantau balance cairan. Untuk diagnosis baik yang nafas tidak efektif, penurunan paru akibat kongesti. Ini di hari ketiga, implementasinya yaitu monitor frekuensi irama kedalaman nafas tiap 2 jam. 2. Mempertahankan posisi semi floor atau floor tinggi. 3. Memberikan oksigen sesuai kebutuhan. Contohnya nasalkanul 3 LPM. 4. Mengajarkan teknik pursed lip breathing. Yang kelima, auskultasi bunyi nafas, dokumentasi ronki. Yang keenam, kolaborasi furosemid IV untuk mengurangi kongesti paru. Evaluasi yang didapat, data subjeknya nafas masih berat, tapi sedikit lebih ringan dari tadi malam. Objektifnya pernapasannya 22 kali per menit, dari sebelumnya 26 ya udah turun. SPO-nya 93%, ini ronkinya udah berkurang, otot bantu nafasnya ini masih tapi minimal. Masalah teratasi sebagian. Untuk planning selanjutnya, lanjutkan intervensi, pertahankan posisi, evaluasi AGD jika SPO-nya kurang dari 90%. Evaluasi dan outcome perawatan hari ke-7 setelah 7 hari perawatan intensif dengan pendekatan paliatif terintegrasi dicapai outcome sebagai berikut. Yang pertama, nyeri terkontrol, nyeri ringan sedang, yaitu 2 dari per 10 dengan morfin oral 5 mg setiap 4 jam. Sesak berkurang, SPO2 94 dengan oksigen 2 liter per menit, 2 LPM. Pasien lebih tenang menerima kondisinya dan mampu berbicara dengan istri tentang keinginan akhir hidupnya. Rencana pulang ke rumah dengan home care telah tersusun, di mana keluarga terlatih dalam perawatan dasar di rumah. Pasien menyatakan merasa damai setelah bimbingan rohani dan dukungan keluarga. Kesimpulan, asuhan keperawatan paliatif pada pasien dengan penyakit jantung iskemik berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien dan keluarga, terutama pada kondisi kronis stadium lanjut. Pendekatan ini tidak hanya menitik beratkan pada pengobatan penyakit, tetapi juga pengendalian gejala, dukungan psikososial dan spiritual. Di kelompok 6, terima kasih, semoga bermanfaat.